Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA secara daring. Kali ini Pak Hanafi akan menyampaikan materi tentang fisiologi reproduksi. Ya, fisiologi reproduksi. Fisiologi reproduksi ini mengacu pada KD 3.1, masih tentang sistem reproduksi pada manusia, dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik dapat memaparkan siklus menstruasi, proses fertilisasi, dan kehamilan. Baik anak-anak, untuk materi kali ini kita awali dengan pembahasan secara umum tentang fisiologi reproduksi. Fisiologi reproduksi pada manusia ini ada beberapa hal yang akan Pak Hanafi bahas. Yang pertama tentang ovulasi, kemudian menstruasi, fertilisasi, dan konsepsi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ovulasi. Ovulasi secara umum dapat diartikan sebagai pelepasan ovum dari folikel yang telah matang, di mana terjadinya pada ovarium. Bagaimana proses dan jalannya ovulasi ini Pak Hanafi sampaikan di video berikut ini. Ovulasi terjadi di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat ribuan folikel, di mana setiap folikel di dalamnya terdapat ovum yang telah memasuki tahap oosit primer. Mendekati saat ovulasi, setiap folikel akan bertambah besar secara bersamaan sambil menghasilkan hormon estrogen untuk dibawa oleh aliran darah. Menjelang ovulasi, pertumbuhan folikel akan berhenti dan kembali ke ukuran semula, kecuali satu folikel yang terus tumbuh membesar menjadi folikel primer, folikel sekunder, hingga folikel yang telah matang. Pematangan folikel ini dipengaruhi oleh meningkatnya hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Hormon estrogen akan memicu kelenjar hipofisis yang ada di otak untuk memproduksi LH atau luteinizing hormone. LH akan menyebabkan folikel matang semakin merekah dan siap untuk melepaskan ovum. Merekahnya folikel ini diikuti dengan pelepasan senyawa kimia tertentu yang menyebabkan fimbre bergerak mendekati ovarium. Pada saat yang ditentukan, folikel akan terpecah dan mengeluarkan ovum yang segera ditangkap oleh fimbre. Fimbre selanjutnya akan membawa masuk ovum ke dalam infundibulum untuk selanjutnya dilanjutkan ke saluran tuba falopi oleh gaya dorong yang dihasilkan oleh gerakan permukaan tuba falopi yang bersilia serta kontraksi otot-otot tuba falopi. Ovum yang berada di tuba falopi akan bergerak menuju ke rahim menunggu datangnya sperma. Apabila tidak datang sperma, maka akan menjadi proses menstruasi. Menstruasi secara umum diartikan sebagai keluarnya darah, lendir, dan sel epitel yang menyusun dinding rahim. Proses menstruasi tidak lepas dari proses ovulasi, di mana pada seorang wanita terjadi bersiklus selama 28 hari. Menjelang ovulasi, dinding rahim atau endometrium akan mengalami penebalan. Selanjutnya, seperti dijelaskan sebelumnya pada materi ovulasi, ovum yang telah dilepaskan oleh ovarium akan dibawa ke uterus melalui tuba falopi.
Jika pada saat perjalanan itu terdapat sperma yang masuk, maka akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan dan akan membentuk zigot, satu sel yang namanya zigot, di mana zigot ini yang terbentuk ini kemudian akan menuju rahim dan akan menempel ke dalam lapisan endometrium yang telah menebal sebelumnya tadi. Namun apabila tidak terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, maka ovum akan meluruh bersama dengan endometrium. Peristiwa meluruhnya ini disebut sebagai menstruasi. Kalau kita lihat, menstruasi ini memiliki siklus, di mana siklusnya digambarkan seperti diagram berikut ini. Pada diagram bisa kita lihat satu siklus ini memiliki beberapa fase. Dalam satu literatur disebutkan bahwa fase dari menstruasi adalah fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase postovulasi. Namun di literatur yang lain disebutkan bahwa siklus menstruasi atau fase-fase menstruasi ini ada fase menstruasi, fase proliferasi, fase ovulasi, dan fase sekresi atau luteal. Kedua versi ini sebetulnya sama, satu proses, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Jika kita lihat dari diagram, ini terlihat bahwa fase atau siklus menstruasi ini terjadi selama 28 hari. Ini orang disebut sebagai siklus menstruasi umum atau normal, yaitu terjadi selama 28 hari dalam satu siklus. Akan tetapi pada beberapa wanita karena psikis ataupun fisik bisa mengalami fase atau siklus menstruasi yang tidak normal atau tidak umum. Ada yang kurang dari 28 hari sampai 18 hari saja, atau yang kita sebut sebagai siklus menstruasi pendek. Namun ada juga yang mengalami penambahan atau perpanjangan, di mana siklus menstruasinya dalam satu kali siklus ini lebih dari 28 hari sampai mencapai 40 hari. Ini adalah jenis-jenis siklus menstruasi yang dialami oleh wanita. Pada umumnya siklus menstruasi ini terjadinya tetap, ya. Namun pada masa remaja biasanya masih belum tetap, ya, masih berubah-ubah harinya. Namun ketika sudah dewasa dia akan lebih stabil, lebih konstan, sehingga angkanya kurang lebih 28 hari. Baik anak-anak, untuk menstruasi ini seorang wanita ini ketika kita lihat ini memiliki 28 hari, di mana terbagi menjadi 3 di situ, ya, 1 sampai 5, 6 sampai 14, dan hari ke-15 sampai 28. Kita akan lihat fase-fase menstruasi tadi berdasarkan kondisi ovarium atau kondisi folikel, kemudian tingkat hormon yang ada pada tubuh wanita, dan endometriumnya. Pada hari pertama sampai hari kelima, seorang wanita memiliki folikel-folikel yang mulai berkembang dari folikel primer menjadi folikel sekunder. Pada saat itu hormonnya masih belum terlalu tinggi kadar hormonnya, baik itu FSH, LH, estrogen maupun progesteron, ini masih sedikit. Nah, pada saat ini kita menyebutnya sebagai fase menstruasi, di mana pada saat itu endometrium atau dinding rahim akan meluruh, akan mengelupas bersama dengan sel epitel dan pembuluh darah, sehingga fase ini selama kurang lebih 5 hari ini seorang wanita akan mengalami menstruasi. Hari ke-6 sampai hari ke-14 seorang wanita akan memasuki fase proliferasi. Pada fase ini folikel semakin berkembang
menjadi folikel sekunder. Ya, bahkan bisa menjadi folikel yang sudah matang. Pada saat ini mulai terjadi peningkatan hormon estrogen. Kalau kita lihat pada grafik, hormon estrogen akan meningkat sehingga memicu terjadinya peningkatan hormon LH. Sementara FSH akan mengalami penurunan, sedikit menurun untuk meningkat lagi nantinya. Pada masa ini, pada masa fase proliferasi ini, setelah berhenti menstruasi, maka dinding rahim seorang wanita akan kembali mulai mengalami penebalan. Sel-sel epitel dan pembuluh darah akan mulai menumpuk kembali membentuk penebalan dinding endometrium. Memasuki tanggal atau hari ke-14, ini terjadi fase ovulasi, di mana pada hari ke-14 ini sel telur akan dilepaskan. Ini bergabung langsung dengan fase yang keempat, yaitu fase sekretori atau sekresi. Pada fase ini sel telur dilepaskan dari folikel dan folikel kemudian berkembang menjadi folikel yang sudah kosong, ya. Pada saat ini, pada saat ovulasi ini terjadi puncak atau tinggi-tingginya untuk hormon LH. Kemudian menurun, normal kembali. Yang berkembang kemudian adalah hormon progesteron. Ini akan memicu terjadinya penebalan endometrium yang diiringi dengan sekresi atau pelepasan cairan atau lendir, ya, yang akan menutupi permukaan rahim hingga serviks. Lendir ini, cairan ini berfungsi untuk membantu pergerakan sperma apabila ada sperma yang masuk ke dalam rahim. Ini anak-anak ya, proses yang terjadi pada menstruasi dari hari pertama sampai hari ke-28 untuk siklus normal atau siklus yang umum. Ketika menstruasi, seorang wanita biasanya akan mengalami yang namanya sindrom prahaid. Sindrom prahaid ini biasa kita kenal dengan premenstrual syndrome atau disingkat PMS. Seorang wanita yang mengalami PMS ini diartikan sebagai kumpulan gejala fisik, psikologis, dan emosi yang terkait dengan siklus menstruasi wanita, di mana seorang wanita ketika menstruasi atau sebelum menstruasi akan mengalami beberapa gejala. Di antaranya akan mengalami nyeri atau kram pada perutnya, kemudian sakit kepala atau mungkin pusing, lalu berjerawat, kemudian emosinya menjadi tidak stabil atau lebih sensitif, dan mengalami pembengkakan pada beberapa bagian tubuh, serta sedikit rasa nyeri atau sakit pada payudara. Ini terjadi ketika PMS. Namun perlu diingat bahwa tidak semua wanita mengalami gejala-gejala ini, dan tidak semua gejala ini dialami oleh wanita. Jadi hanya ada yang mungkin hanya berjerawat saja atau mungkin kram saja dan sebagainya. Kemudian untuk mengatasi PMS ini ada beberapa tips atau saran, diantaranya mengkonsumsi obat pereda nyeri, ya, untuk menghilangkan kram atau nyeri pada perut. Bisa menggunakan obat pereda nyeri. Kemudian bisa melakukan pijatan-pijatan ringan di sekitar perut atau di sekitar tubuh. Lalu mandi dengan air hangat, mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengkompres bagian perut dengan air hangat, dan tentu saja banyak istirahat atau tidur untuk mengurangi aktivitas yang menyebabkan semakin nyeri atau semakin sakitnya wilayah perut.
Ini anak-anak penjelasan untuk menstruasi. Selanjutnya fertilisasi. Fertilisasi diartikan sebagai proses peleburan materi genetik yang dibawa oleh sperma dan ovum. Proses fertilisasi Pak Hanafi sampaikan melalui cuplikan video berikut ini. Sekitar 300 juta sel sperma dalam sekali proses reproduksi masuk ke dalam vagina. Dari jumlah ini sebagian akan kembali keluar mengikuti arus lendir vagina atau mati karena kondisi asam di dalam vagina. Sebagian lagi masih bisa selamat berkat cairan semen yang dimiliki sehingga bisa terus melanjutkan perjalanan menuju serviks. Serviks sendiri pada waktu biasanya dalam kondisi tertutup, namun kadang-kadang terbuka terutama pada saat mendekati masa ovulasi. Saat serviks terbuka, sel-sel sperma dapat masuk untuk menuju ke uterus. Dalam perjalanan ke uterus, sebagian sel sperma ini akan mati karena terperangkap oleh lendir permukaan serviks dan rahim, dan sebagian lagi karena kehabisan energi, mereka akan mati. Bagi sperma yang selamat dan masih memiliki energi, dia akan melanjutkan perjalanan menuju ke uterus. Hambatan selanjutnya adalah sistem imun tubuh wanita yang ada di dalam uterus. Sistem imun wanita tidak mengenali sperma dan dianggap benda asing, sehingga sebagian besar lagi dari sperma itu akan dimusnahkan oleh sistem imun ini. Sebagian sperma yang tersisa harus dihadapkan pada pilihan tuba falopi atau oviduct. Sebagian sperma salah memasuki tuba falopi yang kosong, sehingga hanya sedikit saja jumlah sperma yang berhasil masuk ke tuba falopi yang benar. Begitu memasuki tuba falopi, sperma harus berhadapan dengan derasnya arus yang ada. Sebagian sperma akan mati karena tertangkap oleh silia pada permukaan sperma. Semakin dekat dengan ovum, sperma dapat menangkap senyawa kimia yang dilepaskan oleh ovum sehingga pergerakannya semakin aktif. Akhirnya setelah melalui perjalanan panjang, sperma dapat bertemu dengan ovum. Perjuangan sperma belum selesai karena ovum dikelilingi atau dilindungi oleh lapisan pelindung bernama corona radiata. Sperma harus bisa menembus lapisan ini agar bisa mencapai zona pellucida. Sperma yang berhasil mencapai zona pellucida akan menembus dan masuk ke dalam ovum berkat akrosom yang ada di ujungnya. Begitu memasuki zona pellucida, maka membran sel telur akan mengikat sperma pertama yang menyentuh dan menariknya masuk ke dalam sitoplasma. Ini sperma yang pertama masuk akan diikat ya oleh membran ya, permukaan membran sel telur. Selanjutnya sel telur akan mengeluarkan senyawa kimia untuk menolak sperma lain yang berusaha masuk ke dalamnya. Zona pellucida pun akan tertutup dan membuat sperma yang terlanjur masuk terjepit dan mati. Sementara sperma lain yang masih ada di luar belum masuk ke zona pellucida, mereka tidak bisa masuk ke dalam zona pellucida. Ini sperma yang lain tidak bisa memasuki karena sudah tertutup, zona pellucidanya sudah tertutup. Kemudian di dalam sel yang tadi masuk, sperma yang tadi masuk akan terjadi penguraian material genetik yang dibawa oleh sperma dan ovum. Material genetik yang dibawa kromosom itu akan membentuk kromosom baru, membentuk sel baru yang disebut zigot. Di situ terjadi pertukaran informasi genetik yang meliputi bagaimana bentuk rambut, warna kulit, kemudian bentuk tubuh dan sebagainya, termasuk jenis kelamin bayi atau embrio yang akan dibentuk.
Nah, zigot ini yang akan menjadi cikal bakalnya embrio. Ini dia akan mengalami pembelahan, kemudian membentuk sel baru. Sel baru ini akan berisi informasi genetik yang baru, yang merupakan perpaduan dari sel informasi genetik yang dibawa oleh sperma dan ovum. Selanjutnya, zigot akan melanjutkan perjalanannya ke uterus atau rahim untuk menempel, tumbuh, dan berkembang hingga lahir ya, waktunya lahir menjadi bayi. Selanjutnya konsepsi. Konsepsi adalah perkembangan embrio hingga terjadinya kelahiran. Proses konsepsi Pak Hanafi akan sampaikan juga melalui video berikut ini. Minggu pertama. Setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tubuh dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem syaraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar 1,5 mm. Minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat, ukuran embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem syaraf pun juga sudah terbentuk, sementara mata, telinga, dan mulut baru akan dibentuk. Ukuran pada minggu kelima kira-kira sebesar 7 mm. Minggu keenam. Memasuki minggu keenam, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk. Sementara, bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat namun ukurannya masih sangat kecil. Dan terlihat bahwa telinga dan mata sedang berkembang. Minggu ketujuh. Ukuran embrio ketika memasuki minggu ketujuh adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa ini, embrio sudah bisa menunjukkan refleksnya pada bunda. Minggu ke-8. Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah bunda. Minggu ke-9. Wajah pada janin semakin jelas terbentuk, mata lebih besar dan berwarna, sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin. Janin sudah mampu untuk membuka mulutnya serta pita suara dari kelenjar air liur mulai terbentuk. Janin yang berusia 9 minggu kira-kira berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5,5 cm. Minggu ke-10. Janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja secara sempurna dan berdetak 180 kali per menit.
Sel tulang pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Minggu ke-11, tulang wajah mulai terbentuk. Kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini ternyata janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan di dalam air ketuban loh bun. Minggu ke-12, mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang tadinya terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai 17. Ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya. Apakah ia laki-laki atau perempuan sudah dapat diketahui dengan melakukan USG. Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut sebagai lanunggu. Minggu ke-18 sampai 22. Ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Pada tahap ini, janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, bunda bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan dari janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit juga mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 26. Pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Bayi yang lahir ketika memasuki minggu ke-23 sampai 26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun juga mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31. Diperkirakan 91% janin yang lahir di minggu ke-27 sampai 31 dapat bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir rendah. Pada dasarnya, semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36. Gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1,8 hingga 2,3 gram dan panjang sekitar 41 sampai 43 cm. Pada minggu ke-34, sistem syaraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Janin dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada usia kehamilan pekan ke-36 seiring mendekatnya hari persalinan. Minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan. Yeay, selamat bun! Sebentar lagi bunda akan bertemu dengan si kecil. Saat ini berat badan janin sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 gram dan panjang badan sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik.